Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Allah Bapa yang ada di surga senantiasa setia mendampingi, menuntun, dan memberikan berkat-Nya kepada umat-Nya yang penuh iman di dalam kesetiaan menghidupi lembaran kehidupannya semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Tentu perlu kerendahan hati agar kita terus dimampukan untuk mengendalikan hidup kita dan bukan keinginan yang mengendalikan cara hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau agung melebihi segala sesuatu, sebab Engkau setia akan janji-Mu. Semoga kami sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus Mesias, saksi belas kasih-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab pertama Raja-Raja, kita mendengarkan dalam perikop ini, atau kita menemukan sebuah kisah di mana imam-imam membawa tabut perjanjian ke tempat Maha Kudus, dan datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, yang berarti atau menjadi pertanda bahwa Tuhan berkenan atas bait Allah yang telah diselesaikan oleh Raja Salomo dan juga bangsa pilihan yang dipimpinnya. Ungkapan syukur yang begitu meriah seringkali dilupakan oleh kita manusia, Anda dan saya serta kita semua. Ketika kita menyelesaikan sesuatu, bukannya kita bersyukur, tetapi kita mulai mencari keinginan yang lain yang hanya memuaskan hasrat nafsu duniawi kita. Hari ini Anda dan saya serta kita semua ditantang bagaimana kita diajak untuk senantiasa bersyukur di dalam menghayati hidup kita sehari-hari dengan menjadikan diri kita sebagai tabernakel hidup yang tetap kudus, di mana kita diajak untuk senantiasa menjaga kesucian diri kita, dimulai dari hal yang paling sederhana, cara kita berkata-kata, cara kita mengungkapkan perasaan atau ide kita, sehingga tidak membuat hati lain menjadi terluka hanya karena kita salah memilih kata-kata yang kita sampaikan. Hari ini kita juga diajak belajar bahwa iman yang sebenarnya itu tidaklah rumit. Iman yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang sederhana. Sebagaimana dikatakan dalam Injil suci menurut Markus. Di sana dikatakan dengan jelas, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Dari sini mau menyampaikan atau mau mengatakan dan membuktikan bahwa iman itu tidak muluk-muluk. Beriman kepada Dia sang pemilik kehidupan itu sederhana. Yang terpenting kita percaya pada penyelenggaraan ilahi di dalam persiaran hidup kita. Itulah yang Tuhan minta. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada kita umatnya.
Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali yang menjadi rumit bukanlah cara kita di dalam menghidupi iman kita, tetapi karena keinginan-keinginan kita yang mulai merajai hati kita, ambisi dan hasrat nafsu kita yang mulai menguasai hidup kita, sehingga kita menjadi pribadi yang sulit untuk dikontrol. Bahkan seringkali tanpa sadar kita mulai mengatur Tuhan. Jika tidak, kita mulai mengancam Tuhan. Jika tidak dikabulkan, saya akan meninggalkan. Saya tidak akan pergi beribadah lagi. Saya tidak akan mengikuti perayaan Ekaristi lagi. Perlu kerendahan hati yang sangat mendalam untuk senantiasa membiarkan Tuhan merajai. Salah satu bentuk kerendahan hati kita ialah membiarkan Tuhan melaksanakan rencananya di dalam hidup kita seturut rancangannya. Dan kita manusia hendaknya senantiasa bertekun dan berusaha menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di tengah Omikron yang begitu menanjak tajam, kasus ini menyadarkan dan juga menjadi pengingat bagi Anda dan saya serta kita semua. Iman itu sederhana. Jangan memaksakan diri untuk pergi ke gereja ketika kita sakit, ketika kita tidak memiliki badan yang fit. Itulah bukti bahwa kita mencintai dan menghidupi apa yang kita imani. Karena iman tidak menjadikan diri kita sumber malapetaka bagi sesama. Karena beriman yang tepat itu sederhana. Dan perlu yang namanya kerendahan hati untuk menyadari apakah kita sungguh menjadi berkat atau tidak. Mari kita awali pekan ini di dalam kesetiaan mematuhi protokol kesehatan sebagai wujud sederhana bahwa kita mengenal Tuhan dan beriman kepadanya. Tuhan memberkati. Amin.